Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya kita perlu firman Tuhan karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang selalu menawarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan kita. Tetapi tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita dapatkan penghiburan dan pengharapan, bahkan sukacita yang berlimpah. Itu sebabnya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur sebab kami sungguh melihat kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Tuhanlah yang menguatkan hari-hari hidup kami. Tuhanlah yang menolong kami, memampukan kami untuk tetap berdiri di tengah-tengah badai. Karena kami tahu penghiburan-Mu, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, itulah yang menghibur kami. Kami perlukan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang siapa itu orang yang harus kita kasih. Berkenaan dengan pernyataan Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Maka Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada perumpamaan, ada seorang yang turun dari perjalanannya, saudara dikasih dalam Tuhan, dan mengalami kesusahan, gitu, mengalami penderitaan karena habis dirampok, gitu, saudara, jatuh ke tangan penyamun, begitu. Nah, terus tiba-tiba ada seorang imam lewat, dia melihat, tetapi dilewati begitu saja. Lalu ada orang Lewi juga lewat, tetapi dilalui begitu saja. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, ada seorang Samaria, Yesus bilang, yang akhirnya menolong orang ini. Dan ayat ini kita lihat sama-sama dulu dalam Lukas pasal 10 ayat 33. Dan ini perkataan Yesus selanjutnya, Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika orang Samaria ini melihat orang yang baru dirampok ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, baik seorang imam yang melewatinya maupun seorang Lewi yang melewatinya, hanya melewati begitu saja. Tetapi berbeda dengan orang Samaria ini. Mereka bertiga ini sama-sama melihat. Yesus bilang mereka sama-sama melihat. Tetapi yang satu imam melihat dan mengacukannya, yang Lewi melihat lalu melaluinya begitu saja. Tetapi orang Samaria ini melihat lalu dampaknya apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, kalau kita ngaku kita anak Tuhan, kalau kita ngaku kita orang percaya, harus ada actionnya. Sama-sama bilang sama saya, harus ada tindakan. Harus ada tindakan, harus ada respon. Jangan status kita aja menyandang orang percaya, menyandang anak Tuhan yang sudah diselamatkan, tapi kita tidak peduli dengan penderitaan orang lain, dengan kesusahan orang lain. Itu sebabnya kenapa Yesus memberikan contoh. Ada seorang imam, ada seorang Lewi yang notabene mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan orang yang memerlukan pertolongan, mereka acuh. Berbeda dengan orang Samaria. Sekalipun orang Samaria ini tidak mengenal Tuhan karena menyembah Allah di gunung, tetapi menolong orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita ditegur. Ayo dong, kita yang ngaku anak-anak Tuhan miliki belas kasihan. Karena kuncinya, motornya adalah belas kasih. Seseorang bisa menjadi berkat buat orang lain dimulai dari hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Makanya
Selalu dalam pelayanan Yesus kita lihat Alkitab mencatat ketika Yesus melihat seseorang yang sulit, susah hidupnya, sakit hidupnya. Bahkan ketika Yesus melihat ada orang banyak memerlukan pertolongan, Alkitab mencatat maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Jadi motor kehidupan kita adalah belas kasihan. Motor kekristenan dalam menjadi berkat bagi sesama adalah belas kasihan. Tapi belas kasihan ini timbulnya dari dalam hati, saudara. Berarti kalau hati kita belum benar, maka tidak akan pernah mendapatkan timbulnya belas kasihan. Makanya itu sebabnya kita katakan, jelaskan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah, dari mana? Dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi orang yang belum memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, apa itu hati yang benar? Hati yang dapat mengampuni, hati yang dapat mengasihi, hati yang dapat melepaskan pengampunan. Kalau hati kita belum bisa melakukan itu, maka hati kita belum berkenan. Hati kita masih kotor, hati kita masih jauh. Bahkan akan sulit kita memiliki belas kasihan ketika hati kita masih belum benar di hadapan Tuhan. Karena timbulnya belas kasihan itu dari hati sudah dikasih dalam Tuhan. Maka kita katakan tadi kan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau kita mau memiliki belas kasihan, kuncinya satu, hati kita benerin dulu. Hati kita benerin dulu. Karena dari hati timbul kehidupan kita, dari hati terpancar kehidupan kita. Dan hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo tunjukkan belas kasihan Yesus. Engkau yang sudah melihat orang lain perlu ditolong, tolong. Engkau yang sudah melihat orang lain perlu dibantu, bantu, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian kita menunjukkan terang Tuhan. Yesus bilang, buatlah baik pada semua orang, supaya setiap mereka yang melihat perbuatanmu yang baik, melihat perbuatanmu yang baik, apa? Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini kan panggilan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Berbuat baik kepada semua orang. Nah, orang yang berbuat baik kepada semua orang harus dimulai dengan satu, belas kasihan. Nah, belas kasihan hanya dapat dilakukan, hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita memiliki hati yang bersih? Terus renungkan firman Tuhan, terus punya relationship, hubungan dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan taruh hatinya Tuhan dalam hati kita, saudara dikasih dalam Tuhan, maka hati kita akan penuh dengan belas kasihan. Karena itulah hatinya Yesus, belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Jangan ngaku orang Kristen, jangan ngaku orang percaya. Sekalipun kita sering beribadah, kita sering melayani, tapi kita gak mau tolong orang, kita acuh. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Sorry bos, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kata Tuhan Yesus itu imam yang lewat, melihat orang susah dilewatin. Bahkan orang-orang Lewi yang melihat orang susah dilewatin. Kita akan jadi sama seperti itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo miliki belas kasihan Tuhan. Sehingga ketika kita ngelihat sesuatu yang perlu kita lakukan, pertolongan yang kita bisa buat, lakukan sesuatu, buat. Sehingga akhirnya kita bisa jadi berkat buat orang lain dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kuncinya sederhana. Jalani hidup kita dengan memiliki motor atau penggerak hidup kita adalah belas kasihan. Dan orang-orang yang bisa memiliki belas kasihan adalah orang-orang yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang percaya, kami menjadi orang Kristen yang tidak lagi memiliki belas kasihan. Kami hanya mementingkan pelayanan kami, tapi kami tidak menjadi berkat di lingkungan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami ditegur, hari ini kami diingat untuk memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Sehingga memiliki hati yang belas kasihan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini merindukan untuk ditaruh belas kasihan Tuhan, kami menaruh tangan kanan kami di dada kami. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan dalam hati kami. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan mengalir di hidup kami. Sehingga melalui belas kasihan Allah kami dapat impartasikan itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.